Selamat malam semua. Kali ini dan hari ini di podcast yang bertukar budaya seperti ini. Jadi ada budaya dari Jawa Tengah dan budaya dari Jawa Barat. Jadi ini perpaduan budaya yang cukup asik gitu. Jadi kali ini kembali lagi bersama gue Salma dan akan membawakan podcast. Ini benar-benar tamunya kali ini spesial, bukan di ranah Unpad aja, bukan di ranah Jawa Barat doang. Kali ini kita nyebrang antar provinsi gitu. Jadi alhamdulillah malam ini saya kedatangan ada dari Ketua Hima Manajemen Universitas Gadjah Mada. Ada di sini ada Praja Mukti Adidewa Triwinasis dan ada CEO Hima Manajemen Universitas Pajajaran, ada dari Muhammad Nur Hidayat. Halo kakak-kakak semua. Halo, Salma. Salma. Oke. Malam. Kabarnya gimana hari ini? Lagi sibuk apa hari ini? Saya jujur capek ya, habis kelasnya lumayan panjang, 3 sesi. Gitu. Sama banget. Kalau Dayat gimana? Kabarnya baik sih, cuman ya sama sih, tadi juga sempat ada rapat sih, sebelumnya ada rapat juga sebelumnya sama biodi Hima lainnya gitu. Oh gitu. Jadi ya lumayan capek juga sih. Jadi hari ini ada yang juga lagi capek kelas, sama ada yang juga lagi capek organisasi. Tapi berarti hari ini emang lagi cukup padat ya kepada kakak-kakak ini ya? Benar sekali, Mbak. Okay. Iya, benar. Kabar sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau aku sehat banget. Fit, oke. Fit, oke. Dad, gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Salma gimana Salma ini? Iya, sehat. Salma ya? Sehat sekali. Alhamdulillah baik. Oke. Nih aku kan udah mulai ngobrol nih sama kakak-kakak dua ini nih. Cuman kakak-kakak dua ini belum kenalin nama, dari tadi belum perkenalan siapa, dari mana, asal usulnya dari apa, dari siapa, asal daerahnya dari mana. Kayak boleh kenalan dulu deh. Mau mulai dari mana nih? Dari Raja dulu. Raja dulu kayaknya. Oke, siap. Dulu. Thank you. Oh, boleh. Oke, halo semua teman-teman yang lagi nonton podcast. Kenalin, nama aku Praja Mukti Adidewa, panggilannya Raja aja. Aku asalnya dari Wonogiri, tapi kuliahnya di UGM, di jurusan manajemen FEB UGM. Sekarang aku ada di tahun ketiga, angkatan 2018, seperti itu. Thank you. Oke. Ini kalau aku boleh tahu nih, Raja, Wonogiri itu di mananya, deket Jogja sih? Penasaran gak? Susah ya, sama ya. Ini pertanyaan yang sering ditanyain ke aku. Wonogiri mana sih? Kalau nggak salah sebut Imogiri, Wonosari seperti itu. Jadi Wonogiri itu deket Solo, Kak. Jadi 45 menit. Ya, 45 menit aja dari Solo. Kalau dari Jogja 2 jam. Oh, berarti kalau di Jogjanya lo ngekos ya Raja ya? Ya, aku ngekos di Jogja. Oke. Coba Dayat boleh dikenalkan dirinya. Gimana? Halo semuanya. Halo. Semuanya. Ya, nama saya Muhammad Hidayat. Saya biasa dipanggil Day ya. Saya dipanggil sama teman-teman tuh Day, dan alhamdulillah sekarang saya ini dapat amanah nih jadi CEO Hima Manajemen 2020. Saya juga dari manajemen angkatan 2018 dan saya tuh tinggal di Serang di Banten. Wih, dekat pantai dong? Apa jauh? Jauh Serang. Jadi kalau ada tsunami masih aman lah. Amin. Nyebutnya tsunami banget. Ya enggak. Jadi aman ya, aman. Aman. Karena gue tuh juga cukup sering bolak-balik daerah Serang juga, Day, karena kan ada yang pesantren di situ kan, daerah-daerah situ. Jadi kayak cukup tahu lah daerah Banten dan seisinya. Iya. Gitu. Oke, sip. Ini kan sebelum banget nih, sebelum memulai obrolan, gue udah cari tahu dulu latar belakang nih Dayat gimana, Raja gimana, segala macam. Kita cari dulu kulik-kulik IG-nya kayak apa. Ini yang bikin gue tertarik adalah Raja, maaf banget nih, IG lo isinya bagus banget pitch-nya. Thank you. Putih gitu. Iya, bener banget. Kenapa Day? Kalau lo gimana? Kenapa feed Instagramnya? Kalau gue sih kayaknya nggak terkonsep kayak gitu sih. Kayak, Gitu. Ya kalau post ya post aja nggak sih? Kayaknya rata-rata semua orang
kalau post aja. Kayaknya emang cuma Raja sih ya. Itu ada ceritanya sebenarnya kenapa aku pilih Oh. Gitu. Coba, boleh nggak diceritain kenapanya tuh? Boleh banget. Jadi aku tuh sejak terlahir ini kebetulan buta warna seperti itu kan. Cuman aku punya hobinya fotografi. Nah, karena aku tuh kan bedain warna agak susah ya, terutama hijau sama kuning gitu. Jadi aku benar-benar fokus fotoku tuh cuman warna hitam dan putih kayak gitu. Tapi bukan berarti kayak hitam putih, kayak tetap kelihatan kan kadang warnanya nggak benar-benar hitam putih, cuman putih ya kesannya. Kayak gitu. Berangkat dari, ya, benar banget. Oh gitu asal usulnya. Ya, nanti kapan-kapan mau fans Instagramnya juga sebagus Raja. Soalnya bagus banget, kayak white gitu semuanya. Thank you. Oke, kita mulai masuk ke topik. Jadi untuk podcast malam ini lebih ke tentang leadership. Jadi bagaimana bisa membalancekan antara menjadi leadership yang ini sebenarnya menjadi tanggung jawab sebagai ketua Hima itu kan juga tidak mudah. Tapi juga gimana bisa menyeimbangkan sama kehidupan akademik kalian seperti itu. Oke. Mau tahu nih, apa sih kan kalian bisa dibilang udah lumayan masuk satu periode menjadi ketua Hima kan? Nah, apa sih awalnya yang mendorong atau memotivasi kalian menjadi ketua himpunan mahasiswa di manajemen? Mau dimulai dari siapa? Dayat dulu deh. Dayat dulu sebenarnya. Saya mulai duluan ya. Oke. Ini kayaknya asik sih, pertanyaannya juga seru banget nih kalau dijawab. Apa ya yang ngebuat kayak pertama kali gue pengen banget tuh jadi ketua himpunan, tentunya kayak relasi karena sebelumnya kan kebetulan gue juga dapet tuh jadi manajer di public relation di Hima kan sebelum akhirnya naik jadi CEO ini. Kayak itu tuh udah gue ngerasa kayak relasi gue banyak banget nih dan kayaknya kalau misalnya relasi gue terputus sampai di tahun itu aja sayang banget. Nah akhirnya gue mikir kayaknya jadi CEO tuh salah satu jalan buat ngebuka relasi kita sama alumni sama prodi, pokoknya sama alumni yang emang udah karirnya bagus, kayak dia jadi founder sampingan, terus dia juga ada yang di Grab, ada yang di Tokped. Itu seneng banget sih gue, makanya kayak akhirnya gue memutuskan untuk jadi CEO. Terus juga kayak selain relasi itu kayak ada kebanggaan tersendiri ya, kayaknya semua tuh kayaknya bakal ngerasain sih kayak ada kebanggaan sendiri, kayaknya kita tuh bisa berani gitu, dan akhirnya kita pengen gitu mimpin teman-teman kita gitu supaya mereka juga jadi pemimpin kayak gitu. Makanya itu sih lebih ke relasi sama akhirnya manfaat sih, pengembangan skillnya lebih meningkat lagi gitu dibandingkan dari gue sebelumnya yang jadi manajer PR. Pas udah jadi CEO gue ngerasa kayaknya manfaatnya bakal lebih besar, mulai dari cara kita menyelesaikan masalah, menganalisis masalah. Itu sih yang akhirnya ngebuat gue untuk berani naik jadi CEO. Oh gitu. Jadi alasan dasar banget adalah karena sebenarnya relasi ya. Iya, betul. Jadi karena keluasan relasi itu yang mendorong lo menjadi mau maju jadi kahim gitu. Iya, betul. Kalau misalnya Raja sendiri gimana? Oke Mas Day, keren banget tuh alasannya. Kalau dari aku sih sebenarnya perubahan ya. Jadi aku awal masuk ke IKAMA itu kan sebagai staff ya. Staff di Departemen Kewirausahaan atau Entrepreneurship. Di situ ada salah satu proker yang aku dari SMA itu udah sering ikut kan. Jadi kayak seminar gitu namanya YES. Nah pertama aku ikut itu seminar tuh kayak kok keren banget ya bisa mengkonsep suatu acara segede itu gitu kan. Bahkan masih mahasiswa gitu kan. Terus akhirnya dari situ ternyata aku tuh orangnya suka banget kayak sama creating something, kayak membuat suatu perubahan, bawa hal baru gitu kan. Makanya aku maju, karena waktu jadi staff ada sih beberapa aku lihat kayak ini tuh sebenarnya masih bisa ditingkatin lagi, ini proker masih bisa dikembangin, atau kita mungkin bikin proker baru. Nah karena aku ngerasa kayaknya aku perlu maju sebagai ketua nih supaya bisa mewujudkan proker-proker itu yang bisa bermanfaat. Jadi salah satu alasanku itu sih. Terus ditambah juga dukungan dari beberapa temen kayak melihat aku, sebenarnya kamu bisa nih, akhirnya aku makin mantep maju seperti itu. Oh gitu. Jadi karena orang-orang terdekat dan orang-orang sekitar melihat Raja ada peluang nih bisa menjadi ketua Hima, jadi why not gitu, mendingan maju gitu kan. Yap, benar banget. Jadi motivasi dari eksternal itu kan kuat banget, terus aku udah ada motivasi dari dalam, jadi akhirnya maju. Benar banget. Jadi sebenarnya intinya adalah dari kalian ya support dari orang-orang terdekat itu juga perlu ya pastinya ya.
Perlu. Penting itu penting banget. Oke, terus, nah kan kalau misalnya jadi ketua hima tuh pasti banget apalagi sebenarnya sebelum masa pandemik seperti ini pernah sibuk banget kan ngurusin acara ini, ngurusin acara itu. Nah, gimana sih tips and trick dari kalian memanage waktu kalian sebaik mungkin biar semuanya tuh tetap terjalan dengan baik dan gak ada keteteran gitu. Boleh dari Raja gimana? Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang unik ya. Sering banget ditanyain tuh kan, kayak dari maba-maba kemarin tuh pertama masuk juga nanya, kok Kak Raja ikutnya sebanyak itu tuh ngaturnya gimana gitu kan. Sebenarnya aku nggak menganggap ini sebagai sebuah kayak misalnya tanya ya time managementnya seperti apa. Aku nggak menganggap ini sebagai time management, tapi aku lebih menganggap ini sebagai time allocation. Jadi dalam arti kayak ya ketika aku dari awal maju dulu aku udah ngira-ngira nih. Pasti jamku kemakan banyak, pasti ada rapat, pasti ada kumpul, pasti ada datengin departemen gitu kan, mereka rapat didatengin. Ya salah satu caranya aku atur ulang alokasi waktunya. Oke, misal kuliah jam 7, berarti sampai jam 12 kuliah, tuh ada sisa, berarti bisa main bentar sama temen, habis itu sorenya kuliah lagi, malamnya rapat. Nah aku ini tipe orangnya kebetulan kan nggak bisa begadang ya, aku nggak kuat banget nih begadang kayak lebih dari jam 1 gitu, aku nggak kuat. Sama aku juga. Aku nggak kuat banget kayak belajar gitu, jadi aku ganti. Jadi kayak misal rapat tuh kayak Ikama untungnya rapatnya nggak pernah gila-gilaan itu ya, maksudnya sampai jam 12 gitu, kayak paling maksimal jam 10. Jadi udah jadi rapat pulang terus mandi istirahat bentar, maksudnya mandi terus istirahat sampai tidur. Biasanya aku bangunnya pagi, jadi aku bangunnya jam 4. Waktu 2 jam itu aku pakai buat belajar, jadi belajarku tuh mostly pagi jam 4 gitu, dan itu udah aku praktekin zaman-zaman tahajud gitu ya Kak ya. Nah jadi aku udah praktekin. Jadi aku lebih ke alokasinya gitu sih, kayak gak bisa soalnya kayak mau begadang gitu. Alokasi waktu kuncinya. Alokasi waktu. Sip. Kalau Daya sendiri gimana? Kalau gue sendiri sih ngebagi waktunya sebenarnya bener juga kayak dari yang kata Raja nih, bener banget. Kayak kita di awal tuh udah punya plan kalau misalnya emang maju ya harus ambil resiko ya. Kayak sebelum gue maju tuh kayak kegiatan ya banyak, ada ikut komunitas juga, ikut futsal juga ya, harus nongkrong bareng biasa sih, kayak nongkrong bareng-bareng sama teman-teman kayak gitu. Dan ya di manajer PR ya maksudnya pas masih jadi manajer ya belum terlalu kerasa, cuman pas sudah jadi CEO akhirnya untuk langkah pertama tuh sebelum akhirnya kita bagi waktu kayak harus buat skala prioritasnya dulu nih, prioritas mana sih yang akhirnya menurut kita penting. Nah kayak gue tuh buat skala prioritas kayak akademik, organisasi, terus disusun sampai ke bawahnya yang emang paling gak penting, kayak misalnya nongkrong sama teman itu kalau misalnya emang ada pilihan kita nongkrong sama akademik ya mau gak mau kayak nongkrongan itu kayak harus kita tinggalin dulu, karena emang udah prinsipnya ya udah kita kembali lagi ke skala prioritas kayak gitu. Makanya kayak gue ya alhamdulillahnya walaupun mungkin belum semaksimal, maksudnya belum 100% bisa ngebagi waktu dengan sebaik mungkin, seefisien mungkin ya, tapi gue udah coba berusaha lah dengan cara ya tadi menentukan prioritas gue ya dari yang teratas sampai yang ke bawah kayak gitu sih. Jadi lebih ke membagi waktu, jadi kayak matok-matokin, oh ini dulu gitu ya Daya? Iya betul kayak gitu. Oke. Terus selanjutnya, kalian jadi ketua hima juga, plus juga di sisi kalian berorganisasi tetap aktif, pasti akademik juga harus tetap berjalan dong. Nggak mungkin akademiknya jadi lantang luntung nggak jelas, tiba-tiba IPK jadi jeblok, kan nggak lucu banget dong. Nah, terus seberapa berpengaruhnya sih kalian di dalam organisasi, terus cara dikembangin di akademiknya itu gimana? Jadi apakah dua hal ini tuh saling berpengaruh gitu buat kalian? Ayo, mulai dari siapa? Siapa dulu? Gue dulu kali ya. Oke, Mas Dedi. Ganti-gantian aja. Kita ganti-gantian aja. Ganti-gantian aja. Siap. Kalau gue sih nganggapnya tuh gini, kalau akademik itu kayak teorinya, kalau organisasi itu prakteknya. Karena kalau di manajemen tuh emang kayak benar-benar relate gitu antara kita di kuliahan sama di organisasi. Jadi karena kan manajemen waktu, terus ada juga kewirausahaan dan pemasaran dan yang lainnya. Nah itu tuh apa yang kita pelajarin di kuliah itu teori, terus ya akhirnya gue ngerasa organisasi ini prakteknya. Makanya kayak kita harus ngejalaninnya juga, dari gue sendiri ngejalaninnya kayak ya udah itu bagian dari salah satu praktek gue untuk menerapkan teori-teori itu. Makanya akhirnya ketika ada misalnya di perkuliahan teori itu kita ada yang nggak dapat,
terkadang di organisasi itu jadi pelengkapnya gitu. Bahkan di organisasi bisa dapat teori sekaligus prakteknya gitu. Makanya kayak menurut gue organisasi sama akademik ini yang berhubungan yang emang kalian tuh harus dapetin gitu di masa perkuliahan, karena emang benar-benar ngaruh banget lah buat kehidupan kalian gitu. Kalau misal kalian belajar teori aja, menurut gue juga belum cukup. Kadang ada orang yang pinter banget IPK-nya sampai 4, tapi dia organisasinya kurang ya, alhasil nggak jadi apa-apa gitu kan, ya kan. Dan kadang ada yang emang dia organisasinya bagus, tapi IPK-nya kurang juga nggak terlalu bagus gitu ya. Kalau bisa ya balance sih, karena pokoknya kalau bisa kita tuh nganggap organisasi itu prakteknya, perkuliahan itu teorinya, kayak gitu sih kalau gue. Oke, sip. Jadi kayak istilahnya kalau di kita tuh ya Day, kalau di manajemen 4 organisasi tuh kayak praktikumnya ya berarti. Iya betul, praktikum dari pelajaran yang kita dapetin gitu. Di aplikasinya seperti itu. Kalau misalnya Raja sendiri gimana? Aku setuju banget Mas Dayat, bener banget. Jadi gimana sih caranya organisasi itu emang serelate apa sama akademik? Emangnya organisasi bisa menyumbang sesuatu kah akademik? Jawabannya iya. Karena mungkin bener kalau misal di manajemen kan kita belajar human resource, terus kita belajar leadership, teori kayak gitu kan. Tapi untuk memberanikan diri kita mengaplikasikan teori itu tuh perlu organisasi. Dalam artian kayak, oke, kita di kelas belajar teori, tapi kita di organisasinya belajar ngomong. Oke, kita di kelasnya belajar teori leadership, gini-gini, teori of needs dan sebagainya. Tapi kita di organisasinya mencoba, emang bisa teori itu di-apply itu beneran atau enggak. Contohnya misal kita bikin KPI buat IKAMA waktu itu kita juga benar-benar bikin kayak KPI-nya tuh lihat ke buku juga. Kan ada kan tuh di buku human resource kayak balance scorecard lah, apa kayak gitu. Jadi memang saling melengkapi. Terus yang kedua memang di kelas, kadang kayak dosen kan nanya nih pengalaman kalian, memang misal kelas leadership gitu kan. Kalian ada nggak sih pengalaman manage organisasi? Biasanya kalau ada itu kita diberi kesempatan buat ngomong di kelas. Jadi itu juga memberikan nilai tambah kan kalau kita aktif di kelas. Jadi satu sama lain tuh sebenarnya saling melengkapi. Dan bisa kok dua-duanya, leadership bagus, IPK bagus tuh bisa. Kalau udah ketemu kuncinya. Gitu, sip. Oke, nah, oh ya, balik lagi seperti tadi tema yang udah gue omongin sebelumnya, bahwa kita akan ngomong juga tentang soal leadership. Ngomongin soal leadership, kalian merasa gaya kepemimpinan kalian tuh kalau misalnya lagi memimpin himpunan mahasiswa itu seperti apa sih? Kayak gimana sih kalian merasanya gimana sih gaya kepemimpinan gue tuh gitu. Coba kayak boleh deh mulai dari Raja gimana? Kalau aku mendefinisikan diriku lebih ke arah profesional dan pendampingan sih, seperti itu. Jadi aku pengen banget anak-anak yang masuk di IKAMA itu dapat ilmu-ilmu yang nggak cuman ilmu-ilmu kayak basic-basic kayak misal communication, tapi aku pengen mereka dapat juga kayak problem solving. Gimana sih problem solving yang ada step-stepnya? Gimana sih problem solving yang ada teorinya? Misal kayak event kita nyari sponsor, kayak kita nggak cuman communication kan, kita kayak butuh market analisisnya juga. Kita cek apa perusahaan ini mungkin nggak sih ngasih sponsor, kita research di internet, kita buka websitenya. Jadi kayak aku pengen dapat situ kayak ke arah profesional. Tapi di saat yang sama aku juga pendampingan, kayak aku nggak mau menciptakan ibaratnya terlalu organisasi yang terlalu ngebosi lah ibaratnya ya. Bukan sebuah leader tapi seorang bos. Gimana caranya kita dampingin? Oh, kita ajarin deh dari gini. Jadi dari awal tuh udah tak siap nih, kayak belum maju tuh kan bikin green design dulu ya. Green design kayak gini. Jadi ntar itu aku praktekin dengan cara aku terjun langsung. Mampir ke organisasinya, mereka rapat, beliin makanan kayak gitu. Dulu sebelum itu. Sekarang pandemi nggak bisa. Ya, sekarang pandemi jadi ribet ya Raja ya? Susah banget. Susah banget. Hadiah paket mahal gue. Betul. Mana ada biaya-biaya tambahan lagi selain abang-abang Gojek gitu kan. Pemasukan sulit ya. Iya, udah pemasukan sulit, pengeluarannya lancar banget. Waduh, parah. Parah itu. Oke, itu dari aku. Jadi sebenarnya Raja juga jadi lebih merangkul anggota-anggota yang lain juga, jadi membuat mereka merasa seperti jadi kayak teman semuanya gitu. Ya, benar banget. Karena memang sebagai mahasiswa nih ya, jujur kayak menerapkan profesional 100% tuh belum bisa. Kayak suatu organisasi misal, kalau kita besok kerja, misal kita bawa kesalahan mungkin langsung ditegur seperti itu di perusahaan besok. Tapi kalau di organisasi, kalau kita seperti itu tuh nggak bisa. Pasti kita jadi bahan omongan orang. Bener banget. Jadi seperti itu. Oke, sip. Kalau misalnya Dayat gimana, Day? Gaya kepemimpinannya kayak apa? Kalau gue sih benar ya, tadi setuju banget. Kalau gue sih sebenarnya kayak bener banget sih kayak Raja, kayak karena gue ngerasa kayak kalau kepemimpinan gue ya, gue tuh
ngebawanya kayak emang harus ya profesional ya, terus juga kayak emang harus ada pengembangan karena mungkin setiap pemimpin pasti ada ya dia tuh terdapat tujuannya buat ngembangin yang namanya staff-staffnya, ke bawah-bawahnya tuh pengen ada pengembangan. Cuman kalau yang terpenting yang buat gue juga di sini tuh gue lebih ke arah profesional, terus juga gue kayak pemimpinan gue tuh kayak bawahan gue itu bukan bawahan, tapi bawahan gue juga pemimpin. Jadi kayak gue tuh apa ya, nggak mau yang dilihat bener tadi, nggak ada yang mau dilihat ya kayak memimpin lah, maksudnya terlalu apa ya istilahnya membos, jadi bos lah ya, terlalu ngatur gitu. Nah gue tuh pengen kayak bawahan juga jadi pemimpin, jadi kayak gue tuh memimpin bawahan untuk jadi pemimpin supaya mereka juga sama-sama lah, kita jalan berdampingan sama-sama maju kayak gitu, supaya kedepannya juga mereka ya bahkan bisa lebih dari gue gitu. Mungkin yang tadinya manajer gitu tiba-tiba jadi ketua BEM ya kan, bahkan lebihin gue gitu. Gue pengennya kayak gitu. Kalau yang gue bawa ya tadi benar kekeluargaan juga termasuk salah satunya kayak pemimpinan yang gue bawain di tahun ini. Tapi intinya gue lebih pengen mereka jadi pemimpin gitu. Sip. Jadi sebenarnya yang istilah-istilah yang gue tahu adalah walaupun kalian juga sebenarnya jadi ketua, kalian juga tetap belajarnya tuh juga dari mereka gitu kan. Nah, ya, betul iya. banget. Tapi ini ada satu hal deh, gue penasaran. Sebenarnya ini out of konteks dari ada pertanyaan-pertanyaan yang udah ada nih. Gue penasaran satu. Ini kan sekarang udah pandemik nih. Kalian jadi ketua hima dan online. Apa-apa semua organisasi jadi online. Project jadi online, proker jadi online. Yang kalian rasain tuh jadi sekarang apa sih? Kayak jadi merasa ya udah jalanin aja lah proker gitu ya, biar laporan bagus ujung-ujungnya nanti pas di akhir, atau ya tetap menjadikan proker ini emang tetap ada value-nya, cuman kita ubah nih value-nya karena ngikutin semua kehidupan jadi new normal seperti ini. Gimana sih menurut kalian karena jadi apa-apa jadi online kayak gini? Lihat, monggo. Oke. Karena kan mungkin cerita sedikit ya. Jadi sebelumnya itu kayak gua sama Biodi gua mungkin yang udah ngerancang desain dan terkait plan-plan kita tuh nggak pernah expect bakal ada COVID ya, bakal ada COVID. Akhirnya jadi online tuh benar-benar nggak nyangka banget sih, karena kita tuh udah gila dari awal itu kayak gua tuh kayak sama Biodi gua udah kayak yang pede banget kayak ngebuat acara sedemikian rupa. Emang yang di set plan-nya tuh offline. Jadi kita set plan-nya offline dan udah punya gambaran nih bakal kayak gini. Nah, mungkin semenjak adanya COVID akhirnya kita harus improve kan. Akhirnya kita improve dan akhirnya realisasinya tuh ada beberapa yang akhirnya emang kita juga nggak bisa jalanin karena emang itu udah set plan di awal itu emang khusus yang offline. Kalau misalnya kita ngadain online nggak mungkin karena emang butuh kerumunan, karena kita butuh masa di situ yang emang akan ada di tempat tersebut untuk berkumpul. Akhirnya nggak memungkinkan, akhirnya ada beberapa yang dibatalin. Akan tetapi ada juga nih yang akhirnya kita improvisasi ke online kayak seminar nasional, terus kayak career talks yang emang tadinya kita mau langsung nemuin si mahasiswa tingkat akhir itu ke perusahaan-perusahaan, akhirnya kita ngadainnya online kayak gitu. Bahkan kayak beberapa juga ya mungkin studi banding di semua hima juga, dan ada beberapa emang akhirnya kita improve. Cuman kayak gue ngerasa untuk improvisasi yang gue lakuin juga gue ngerasa tuh kayak belum semaksimal itu ya, karena mungkin emang gue baru pertama kali gitu dari offline ke online gitu. Jadi benar-benar kayak sempet shock dan sempet kewalahan di awal-awal dan bingung banget. Tapi akhirnya ya kita terus rapat, kita diskusi lagi, akhirnya kita menemuin lah emang ada proker-proker yang akhirnya kita bisa improve ke online kayak gitu. Cuman gue ngerasa untuk proker-proker yang dijalanin emang jujur belum semaksimal yang dari yang gue harapin pas awal kepengurusan itu sih. Pasti banget sih itu dari sumpah. Nah, kalau misalnya Raja sendiri gimana? Parah banget, kacau. Kalau dari aku, dari awal tuh kita udah set target ya. Ini kita harus sepertinya daripada kita mementingkan proker, kita waktu itu lebih mengutamakan ke arah mental health-nya dulu. Karena kita yakin nih pandemi pasti bikin kita stres sih, pasti udah nggak ada teman, masa masih ada kerjaan. Gitu. Bener banget. Utamakan kesehatan mentalnya anggota kita dengan cara ya nanti kita bahas ulang. Mungkin ada beberapa poker yang bisa convert ke online,
ada yang bisa mau dibatalin, ya udah nggak apa-apa dibatalin aja, nanti bikin surat seperti itu. Jadi kita fleksibel sih sebenarnya, lebih ke arah fleksibel aja. Tetap utamain kalian tetap enjoy, tetap kalian ngobrol. Maka kadang rapat pun sekarang kita udah benar-benar atur ya, kayak rapat ya sejam, nggak ada lebih dari itu. Oh gitu. Iya kayak benar-benar, karena capek kan di depan layar tuh lebih capek daripada langsung. Bener banget, mata kering, badan pegel, udah mana? Parah. Iya kan? Jadi kita kurangi. Bawaannya pengen rebahan ya. Nah, parah. Kadang ada kan sehari kayak kita pengen, bisa nggak sih kita lepas layar aja sehari itu. Kadang aku ada pikiran itu, pengen banget gitu kan, istirahat aja sehari sama dari layar gitu. Iya, sumpah banget. Ya benar, kayak kemarin itu sebenarnya pas long weekend, gue mempangkamkan ke diri gue sendiri bahwa gak ada yang namanya laptop. Tar dulu sebentar, laptop dijauh-jauhin dulu, kayak mau healing sendiri. Karena emang jujur aja online tuh kalau orang bilang sibuknya paling gitu aja, sebenarnya enggak. Kayak ada kelasnya juga cukup padat sekarang, terus dari tambah mana ada beberapa proker, jadi mau coba jauh-jauh bentar dulu deh dari laptop gitu. Bener banget tuh, kayak bener banget kan. Jadi kita perbaiki porsinya, sistemnya dulu, terus kita bantu. Kadang kita rapat tuh malah nggak bahas proker sekarang, kebanyakan kayak nanyain kabar, main-main, Among Us bareng atau PUBG bareng gitu. Sama sih. Gitu. Mantap. Oke, nah kalau misalnya gue kasih skala dari 1 sampai 10, kalian berdua bakal menilai diri kalian sendiri sebagai pemimpin tuh berapa sih kalau sesuai skala 1 sampai 10? Coba. Gimana? Pas banget nih, raja dulu kan. Aku nih. Biar ada patokan ya, Dai. Iya betul. Nanti takut dikira sombong, takut dikira kemana gitu ya. Jadi makanya raja dulu kan, supaya pas gitu ngatur nilainya. Ngeles loh. Gimana? Nah kalau dari aku kan kebetulan kemarin udah ada eval dalam bentuk raport gitu. Jadi aku lihat di situ hal-halnya. Jadi sebelum eval aku define mungkin aku 5 ya dari 10. Terus setelah raport aku bisa ngomong 8. 2 ini tetap sisa 2 itu susah banget tetap. Kan emang gak ada yang nobody's perfect ya, gak ada yang sempurna kan. Benar banget, susah. Nah Dai, Anda sendiri berapa Dai? Tuh tadi Raja bilang 8. Udah dapet patokan nih. Udah dapet tolak ukurnya kan berapa? Iya. Kalau sebelum kayak COVID sampai bahkan sebelum ada penilaian itu, kayak itu kan masih awal-awal banget ya. Bahkan gue bisa jadi lebih kecil dari Raja sih, mungkin di atas 4,5 tapi di bawah 5 gitu ya. Iya, serius kayak masih banyak yang harus dipelajari, sampai akhirnya kan ada beberapa masukan yang emang udah kita dapetin gitu. Cuman ya untuk sekarang sih kalau gue 7 sih, kalau gue masih 7 karena emang gue ngerasa kayak masih banyak sih yang belum gue lakuin dan masih banyak PR yang emang harus gue kerjain. Benar banget. Benar. Nah, sumpah, gue ada satu lagi, ini gue kepo banget. Ini pertanyaan cuma simpel. Gimana cara kalian narik anggota kalian biar mau kerja gitu kalau lagi online? Ini kan jujur aja di realita, pasti banyak yang malas banget kan, yang bener-bener ada jalasannya mau bolos, gak mau ikutan rapat segala macam. Gimana sih cara kalian narik masa kalian sendiri? Bayat mungkin? Oh iya, gue dulu ya, lupa. Kita ganti-gantian ya. Lupa. Gue tuh kayak udah nungguin, Raja dulu. Kepikiran pertanyaan yang tadi kayak Mas Yan. Kalau buat narik anggota gitu emang jujur ya cukup kayak sulit kan, emang beda ya kayak cara kita akhirnya untuk narik. Kalau misalnya ada anggota yang susah kita pas offline sama online itu beda banget. Kalau untuk online tuh kayak kita ya coba buat kayak gue tuh kalau di manajemen kan ada human capital, kayak gue tuh selalu coba diskusi sama divisi terkait sama BOD terkait untuk kayak coba adain game. Kalau gue tuh kayak lebih gue ke BOD-nya dulu karena kan kayak kita juga maksudnya ada batasan. Kadang emang sometimes kayak kita harus turun ke bawah, tapi itu juga nggak terlalu bagus juga kalau memang kita harus turun bawah. Kayak gue coba ke BOD-nya dulu. Kayak gue tuh kadang suka ngasih tebak-tebakan ke BOD kalau yang menang tuh dapat GoPay kayak gitu, atau
atau apapun itu kayak game buat BOD-nya dulu supaya emang akhirnya ketika kita nyuruh buat BOD ini minta tolong BOD ini untuk sampein ke bawahannya, mereka juga udah ngerasa dari atasannya nih udah dapet kayak gini gitu loh, akhirnya ya mereka ngelakuin itu ke bawahan. Tapi emang caranya sih ya menurut gua tuh lebih ke pendekatan sih. Kalau misalnya pendekatan kayak personal, apalagi ya menurut gua mungkin ya kabar sih, kayak mulai dari nanyain kabar itu menurut gua penting banget kalau misalnya untuk di masa-masa pandemi ini, mulai dari kabar. Terus kayak kita sering main game bareng, apalagi kayak kalau misalnya offline kan enak ya, kumpul nongkrong ngopi kalau misalnya online ya mau nggak mau kita harus main game. Dan menurut gua Among Us tuh emang itu udah solusi terbaik ya sebenarnya. Itu gua salut banget sama orang yang ciptain Among Us dan emang bermak ya. Iya, gua terima kasih banget buat Among Us karena emang udah berjasa banget gitu. Kayak walaupun kayak ya udah kita tuh suka jadi fitnah-fitnahan, tapi fitnah-fitnahannya tetap aja bercanda gitu loh, tetap dalam ranah yang bercanda gitu kan, nggak beneran. Dan akhirnya menurut gue itu jadi kayak kita ya akrab, kayak yang tadinya gue sama si A itu diem-dieman, setelah akhirnya ada game, setelah ada makrab online, sempat ada makrab online dan satu hari bersama Himan tuh kayak ngerasa ya udah kayak gue ke dia nih ya udahlah sama aja gitu, kayak di luar tuh gue bukan pemimpin lo gitu, maksudnya kayak di luar kita nih teman gitu lo, punya posisi yang sama ya sebagai mahasiswa, tapi kalau misalnya di organisasi kita berusaha profesional itu. Jadi menurut gue intinya game sama pendekatannya aja kabar dan yang lain-lainnya gitu. Sip. Kalau Raja sendiri gimana? Sama sih, kurang lebih sama juga aku kayak Mas Dayat. Jadi kita muter gitu kan ke departemen, tapi kita kadang tuh dibikin klaster-klaster lagi gitu, kayak ibarat yuk kita ketemu anak ABC ini aja. Kenapa? Karena kita lihat dulu nih kira-kira prioritas yang perlu kita ketemuin dulu tuh yang mana kan kita gak kayak susah juga kan kalau semua diajak kumpul, bisa aja yang gak dateng lah, atau ada yang mau izin dan lain-lain. Terus kita nih coba klaster-klaster aja nih, anak ini coba kita temuin anak departemen ini kita kumpul 3 orang, 2 orang, kayak nggak perlu semua departemen, kayak biar lebih intens ngobrolnya. Kayak dari situ kita gali-gali kabar kalian gimana, terus kita tanyain yang udah Ryan rasain tuh apa aja sih selama berproses ini sejauh ini, terus ada gak feedback buat kita. Jadi kayak lebih seperti itu. Terus di akhir-akhirnya kita main game kayak gitu, jadi ketemu yang lebih intens, jadi nggak semua, kayak beberapa yang memang membutuhkan pendekatan lebih gitu. Oke, sip. Nah ini udah masuk yang terakhir, bisa dikasih penutup yang ciamik untuk para pendengar podcast kita ini. Tolong dong kasih kalimat penyemangat buat teman-teman yang lagi dengerin di sini dari kalian berdua. Dari aku dulu mungkin ya. Boleh. Oh iya. Oke, kalau dari aku pesan ke semua yang lagi nonton ini, entah mahasiswa, entah kalian siapa aja, memang ya pandemi ini berat banget. Kalian mungkin akan capek secara mental maupun secara fisik, tapi ingat aja kalau kalian bisa aja bertahan ini sampai titik dimana benar-benar pulih. Nanti setelah pulih itu kalian udah kembali normal, kalian merasa kok pribadi kalian itu sebuah pribadi yang berbeda karena kalian berhasil melewati pandemi ini, tetap semangat, tetap beradaptasi walaupun online, tapi kalian masih mau itu akan meningkatkan diri kalian. Kalian akan menjadi pribadi baru nanti ketika semua ini sudah selesai. Good luck. Kalau misalnya Dayat, ayo apa? Kalau dari gue sih buat semua ya, buat semua pendengar podcast ini nantinya, kalau dari gue tuh kayak di masa pandemik ini jangan pernah ngeluangin waktu lu sia-sia gitu. Kayak jangan pernah kayak ngerasa karena online kayak lu punya banyak waktu luang, terus akhirnya lu sia-siain waktu itu. Tapi justru harusnya waktu yang ada ini di masa online ini kita jadiin investasi buat kita, supaya kita tuh banyak pengalaman. Karena kalau misalnya offline kayak lu nggak bisa tuh, kalau misalnya udah kuliah terus pengen ngambil magang, itu kan susah banget ya karena bagi waktu. Oke, baik. Putus. Itu susah banget. Sementara kalau misalnya online ada putus-putus ya? Cek. Tadi iya. Udah mending. Oh udah ya? Oke. Jadi intinya kayak di masa pandemik ini buatlah waktu-waktu luang lo itu jadi investasi modal lo buat kedepannya, supaya lo tuh bisa jadi lebih baik lagi, supaya lo tuh punya pengalaman yang lebih, dan akhirnya lo bisa jadi
orang yang sukses dan orang yang akhirnya bermanfaat buat orang-orang di sekitar lo, kayak gitu. Bagus, cakep. Oke, ini benar-benar last closing statement. Boleh dong cantumin IG kalian. Kalian siapa tahu ada yang mau nge-follow nanti ini ketua-ketua Hima Mene UGM dan Mene Waduh. Aduh, berat. Boleh. Jadi Aduh, berat. Gimana nih, cantuminnya lewat mana? Iya, cantuminnya lewat mana ya? Gak apa-apa deh, ngomongin aja. Nanti kalian siapa tahu orang ada yang cari-cari. Oke, kalau dari ya, Mas Dayat dulu deh. Oh, dari saya dulu. Yang famous dulu deh, saya nggak famous. Wah, sama saya juga enggak. Kalau untuk Instagram boleh banget nih buat pendengar podcast ini bisa langsung di follow Instagram @dayatmn_. Tuh, @dayatmn_. Oke, kalau dari aku Kak Salma udah tahu nih pasti. Kalau aku Praja Adi Dewa ya, PRAJAADHIDEWA. Praja Adi. WA sama TikTok ataupun lainnya kan bisa. Oke, sih. IG. Mau juga dicantumin WA sama TikTok sama Twitter sama yang lain. Nanti kalau udah tahu IG-nya pasti tahu semuanya deh kayaknya. Iya. Dari IG dulu. Jadi dari IG nanti DM-an kan biasanya kayak gitu. Kalau Raja kayaknya kayak gitu ya, DM-an pindah ke WA gitu kan. Nah, iya. Mulai dari DM kan bisa pindah ke WA atau enggak di line kan? Ya, strateginya. Strategi seperti itu. Oke, teman-teman Dayat kembali kayaknya lagi ngeputus, lagi freeze lagi nih. Yaudah. Dayat sumpah. Yaudah deh, gak apa-apa. Oh, delay Day. Parah ya gua. Yaudah, gak apa-apa. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak dua ini. Makasih banget untuk Raja, makasih banget untuk Dayat sudah meluangkan waktunya malam ini. Di antara kesibukan hari ini, sibuk organisasi lah, sibuk kelas lah. Makasih banget sudah meluangkan waktunya, sharing pengalaman juga, sharing pengalaman kalian juga sebagai kahim dan leadership dan yang lain-lainnya. Semoga bisa bermanfaat bagi yang mendengar juga. Gitu. Kalau pesan dari gue adalah tetap semangat semuanya, jangan merasa sedih, jangan merasa lagi bete sendiri karena kalau lagi pandemi gini ujung-ujung semua adalah kita we're all in this together gitu. Oke, sip. Terima kasih semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam. Dah. Malam. Dah.